Kembali lagi di channel @point Indonesia dan ini adalah Pointcast, sebuah acara podcast dari @point yang dimana kita akan ngebahas soal industri periklanan, khususnya adalah iklan luar ruang. Nah, seperti biasa saya nggak sendirian. Kali ini kita kedatangan tamu yang begitu spesial ya. Kita akan ngebahas soal perkembangan media dari iklan luarnya, khususnya adalah di Indonesia. Mungkin bisa diperkenalkan, Kak. Wow, berat ya kata-kata spesial. Kayak martabak ya. Kayak martabak. Oke, by the way, hai, saya Karina, saya dari Ming. Jadi saya perwakilan di divisi R&D. Di mana fungsi R&D itu sendiri kan research and development untuk media. Kita lebih banyak berbicara tentang habit, data, and lokasi-lokasi yang seksi tentunya ya kan. Jadi ya itu sih, itu tuh udah divisi aku and tim gitu. Baik. Tapi sebelumnya bagaimana kabarnya hari ini? Good ya. Alhamdulillah, sehat ya. Alhamdulillah. Jadi kalau untuk Karina sendiri bagian R&D ya, berarti Research and Development ya. Kalau Research and Development. Research and Development. Kalau boleh tahu sudah berapa tahun? So basically aku terjun ke dunia OH ini tuh memang baru tahun ini aja gitu. Before-nya itu memang aku terjun di beberapa media printed, starting printed, digital, and so on and so on. Jadi aku terjun di dunia media itu dari 2005. Dunia media 2005. Berarti jadi gini, awal mulanya aku flashback sedikit ya, sebelum adanya OH ini di hidup aku. Jadi aku itu terjun pada saat itu printing is number one kan, dan waktu itu kebetulan yang megang itu adalah salah satu perusahaan yang sangat digandrungin masyarakat lah. Pasti tahu deh kalau orang perempuan atau cowok yang suka fashion, pasti kamu pernah dengar yang namanya MRA. So aku berasal dari sana selama 4-6 tahun di situ. Aku pegang printed dan di situ memang pada saat itu company aku tuh ibaratnya kayak seksinya fashion labelnya anak-anak Jakarta lah gitu loh. Nah aku tuh udah terjun di situ di dunia printed periklanan. Terus aku terjun lagi karena memang transisi. Kita tuh nggak bisa ngikutin ini sih, Mas. Maksudnya gini, I mean kita yang ngikutin ini lagi di fase-fasenya apa? Bukan kita yang bukan dunia yang ngikutin kita, tapi kita yang mengikuti dunia gitu kan. Jadi ini kita lagi trennya apa, fasenya apa gitu. So dari situ aku learning kok kesininya irisan printed udah mulai down gitu. Down bukan berarti memang lo udah waktunya lo harus changing gitu kan. Kalau lo nggak learning so fast lo akan ketinggalan, intinya sih gitu. Jadi pada saat itu aku belajar, digital kayaknya udah mulai seksi, dan untuk mengconfess audience dan masyarakat ke digital itu, kalau menurut aku tuh challenge yang besar karena mereka itu sudah terbiasa menjadi habit kayak dia apa-apa mendapatkan informasi dari TV, digital, terus dari printed newspaper pada saat itu kan is number one kan. Cuma irisan masuk ke digital itu kan kita lo harus confess orang audience ini lo nantinya lo akan begini gitu loh. 2 tahun ke depan, 1 tahun ke depan lo digital is so very fast gitu, is so very growth gitu. Nah sampai akhirnya I decide untuk berterjun di dunia digital. Aku join salah satu agensi lokal sampai agensi the biggest number one lokal, and then multi. Terus aku masuk lagi ke dunia pertelevisian gitu, apa segala macam. Jadi aku tuh ngelihat assessment di sini untuk namanya media itu tidak pernah sleep. Jadi tetap dia beatnya tuh up and down. Bahkan sekarang aku melihat kalau sekarang yang tadinya aku lihat ke belakang kita kayak teach audience masyarakat nih lo digital gini-gini, sekarang mereka udah pinter man. Mereka tuh udah pinter sendiri gitu loh. Jadi mereka tuh kayak udah gue bisa, bahkan teman-teman aku banyak yang kayak UMKM sendiri, mereka udah bisa belajar untuk beradvertise bisnisnya dia sendiri tanpa harus, bener gak sih? Betul, ya kan? Betul. Jadi mereka tuh kayak learningnya so fast ya gitu, yang tadi memang kita butuh mengconfess. Nah dari digital akhirnya aku terjun ke TV ya udahlah, siapa sih yang nggak tahu gitu. Cuma kan irisannya sekarang itu lebih ke digital, tetap ke digital. Kenapa? Karena kita tuh urban, masyarakat urban itu tuh jarang banget ada yang namanya di rumah.
Ya nggak, Betul. makanya pangsa pasar TV itu biasanya ibu-ibu dan ya ibaratnya ibu-ibu Maaf ya. moms ya kan yang nggak ada kerjaannya, maksudnya Iya. house moms gitu. Cuma kalau seperti kita gini kan jarang ada di rumah untuk nonton TV. So basically aku melihat challenge aku, akhirnya I decide on this year aku mau challenge diri aku pindah ke OHH. Ya dong, aku pengen tahu sebenarnya untuk di agency sebelumnya itu memang aku OHH itu adalah satu rangkaian untuk 360 communication. Itu part of strategic media juga gitu loh. Cuma pada saat itu aku belum touching, ya I know it tapi aku belum in deep gitu. Nah sekarang tahun ini I decide untuk in deep deh aku menyelam. Nah learningnya itu sekarang ini aku belajar kayak ternyata OHH tuh dulunya wow keren banget gak sih kalau misalnya lo pernah sih waktu kecil gitu lo ngelihat kayak billboard pada dulunya gitu ya, gila ya kerennya, coba ada muka gue kayak temen gue masuk situ tuh kayaknya keren banget lo bisa masuk even terpampang ya? Iya terpampang nyata kan gitu. Sekarang tuh kayak gila men, apa semua orang lo kayak bisa terjun di OHH, jadi irisannya itu udah mulai nih. Ini yang aku rasain pada saat dari printed switching ke digital. Nah sekarang switching dari digital gue switchingnya ke si OHH gitu. Dibilang perkembangannya growth ya dia slowly but sure. Cuma sekarang aku ngeliat irisannya habitnya orang memakai OHH itu bukan hanya dari as a brand, hanya brandingin brand, bahkan Personal lo pun ya. pun personal branding Iya. pun gue bisa pakai, gue bisa ada di OHH tuh one of achievement man. Even misalnya di New York Times gitu kan mereka tuh udah suatu yang kayak tadi kita apa sih. Nah aku belajar kesininya itu OHH itu sangat berkembangnya tuh pesat banget. Terus kenapa sekarang kan masalah semua orang pasti mengalami COVID it's apa ya, dibilang musibah ya, udah kita harus terima. Cuma kok beririsan kesininya tuh aku melihat dunia advertise OHH ini kok semakin beatnya tuh semakin kencang gitu loh. Walaupun pada saat COVID pun dia memang kita ada penurunan, kita nggak memungkiri memang kita menurun. Cuma kan sekarang kita bertahan itu gimana caranya untuk kita bertahan ya, kita menghadirkan inovasi, kita menghadirkan suatu konten yang tidak boring gitu loh. Jadi dia udah mulai bergeser, bukan hanya kayak statis, oke, gue terpampang foto gue, tapi kita udah menyajikan dengan satu creativity ke public, ke audience gitu. Jadi creativity sangat diperluin banget untuk OHH. Betul. Media OHH. Kenapa? Karena dia tidak bergerak. Ya terbatas kan? ya ruangnya. Ruangnya hanya terbatas, tapi disinilah challenge-nya aku. That's why aku pingin tahu nih, aku pingin deep lagi nih gitu. Gimana nih, pingin lihat ke depannya nih apa yang menjadi tren. Nah overall setelah aku assess, aku assess ke belakang, dibilang billboard konvensional, media konvensional itu karena billboard, which is billboard aku ngelihat masih banyak demandingnya. Tetapi apa bedanya sama yang dulu? Lebih ke arah creativity. Banyak kok di lokasi-lokasi tertentu kan sekarang bukan hanya placement like as a printed brand, tapi kan lebih kayak dia bermain dengan timbul atau apa, lebih kayak ke 3D, tambah objek lain gitu ya. Ya 3D creativity itu terus dipasangin lampu-lampu LED, which is seksi kan, jadi dia lebih berkembang dengan sendirinya sesuai zaman. Betul. Ya nggak sih? Betul. Karena aku bilang tuh tadi, kita tuh nggak bisa kita yang ikut kita tuh nggak bisa zaman yang ikutin kita yang ikutin zaman ya, gitu. Jadi aku mikir tadinya, wah aku jangan-jangan nih billboard terancam bye-bye gitu. Cuma kok kesini-sininya masih banyak loh demandingnya. Nah ditambah lagi dengan inovasi-inovasi yang pastinya spektakuler ya. Nah itu juga ada tuh gitu, maksudnya konten-konten yang sekarang yang banyak dibicarakan viral ya kan, yang tiba-tiba dia nimbul kayak gitu. Sebenarnya kan itu permainannya konten sih. Konten is king sih. Betul. Dimanapun. Mau di newspaper pun, printed, television, digital, even di OHH pun, I think content is number one. Itu sih. Karena penarik atensi ya. Yes, exactly. So that's why aku selalu bilang
konten gitu loh. Kalau misalnya just only you printed like just only brand, ya nggak ada, lo cuma dapat oke, fine, I know it lupa gitu. Tapi kan tapi kan lo nggak ada engagement yang lebih. So that's why aku ngeliat kayaknya kalau misalnya sekarang juga pemain brand udah cukup pinter ya. Mereka udah gue maunya begini karena udah terpampang nyata banget Beb. Dan saya banyak di beberapa lokasi udah memakai creativity itu 3D gitu loh. Even billboard tapi di timbul lah apalah, produknya dibikin apalah gitu sih. Jadi ada two ways communication. Kalau two ways communication itu biasanya kita gunakan di digital, that's why sebenarnya enaknya di digital itu lo bisa dimainin. Cuma lo bermain di digital tapi bedanya lo nggak bisa melihat. You just only hear but you can see but lo nggak bisa melihat nyatanya kayak gini gitu kan, karena dunia digital itu identik dengan halu storytelling, dunia maya. Yes, exactly. Makanya aku bilang kayak seru nih di sini. Itu lebih bisa lo mainin gitu kan, apalagi kan maksudnya dari billboard lari ke LED is number one now. To be honest, dan kebetulan kita punya yang sexy toys nih, bukan sexy toys ya, I mean like sexy media adalah number one media kan adalah mobile LED gitu. Nah itu kan ya apa ya, beatnya kan cepet juga sih gitu. Itu sih makanya kenapa orang-orang tuh sekarang lebih, even mungkin you guys bisa tap in di situ, your face atau apapun, happy birthday or something, lo bikin event juga you can do that gitu. Lagi trennya seperti itu ya Kak? Yes. Iya itu memang udah terbukti kan, banyak banget. Bahkan sekarang artis irisannya seperti itu. Betul. Even the craziest rich man dia pasang ke Times Square gitu sih. Ya gak sih? Menarik banget ya? Iya, of course dong. Jadi nggak mati di situ aja, cuma kan dia justru media ruang-ruang tuh skupnya besar. Yang tadinya you don't know anything about the OHA, sekarang lo wow seksi ya gitu loh. Yang dulunya lo mikir digital, lah keren ya gue bisa gini, tapi sekarang OHA kan tadinya kan baku kan konvensional, sekarang dia beatnya bisa up and down, which is leverage-nya gede, coverage-nya juga gede, gitu sih. Tapi kalau aku lihat juga kayaknya iklan-iklan yang di luar ruang juga, contoh kayak artis ya, pasang di Pondok Indah atau yang Times Square itu, ujung-ujungnya pun ditarik ke online ya, ke digital ya. Ya karena kan aku bilang tadi, as I am talking before, like sebenarnya makanya learning, untungnya aku tuh belajar di agency a lot of things about the communication, about the advertise, so I learn about the placement. Jadi di 360 communication, the good communication ways adalah bergerak semuanya, offline to offline atau online. Jadi TV, digital, printing, OHA, dia bergerak semuanya dengan dinamis. Jadi dia di situ baru mendapatkan goals apa yang lo pinginin. Cuma kan itu is the biggest campaign. Makanya kalau misalnya somehow dia punya, aku juga punya digital, I mean in personal, we talking about the birthday ya, let's say kontennya birthday gitu. Aku posting aku punya akun sosial sendiri, and then aku put on the LED banner, kan sebenarnya twist juga tuh digital. Nggak ada yang bisa melepas digital sekarang. I challenge you, kalau misalnya lo sehari nggak pakai handphone gimana? You can do that, bro, iya kan? Ya, makanya aku bilang itu pergerakannya tuh udah sangat, mereka tuh udah deket banget gitu loh. Udah dulu mereka melihatnya, assessmentnya adalah itu is a more expensive. Tapi gimana cara kita menyajikan ke publik, gimana kita mengconvince audience juga, hey bro, lu bisa kok tapin di sini gitu lah, as a support juga as a personal branding atau apapun gitu sih. Jadi dia lebih dekat bermasyarakat. Dulu kan kita ngeliatnya wow, sekarang kan udah berbeda. Ya buktinya contoh-contoh yang terpampang rapi aja ya, ucapan happy birthday, terus lo bisa branding, lo punya produk sendiri, brand sendiri gitu loh. Itu sih, irisan beatnya udah cepet banget sih gitu. Baik, ini banyak banget tadi yang disampaikan ya Kak. Iya. Ntar, ini aku mau nangkep yang dari mana ya, mungkin agak ke belakang sedikit ya, ini soal masalah COVID juga. Karena kan OHA kan pasti kan basisnya kan audiens yang di jalan lah ya. Nah itu yang menentukan Karina masuk ke ini gimana? Karena kan belum lama ya, betul, ini kan masih zaman pandemi juga nih. Itu gimana tuh? I love everything about the challenge. I challenge myself. If I can do this, ya berarti gue bisa survive. Aku tuh udah dibiasain apapun tuh di challenge. Aku nggak mau dengan
kenyamanan gitu. Ya udah gak nyaman deh gitu, gue cabut apa-apa. Bukan itu sebenarnya yang aku cari itu adalah experience, karena experience itu more expensive. Dan memang aku I love the media advertise creativity, I love it itu. Makanya kenapa dari starting job juga aku kan printing itu kan part of dari media di sekolah aku juga basicnya kan memang media kan, everything about the media. Sampai sekarang aku udah tahu nih media-medianya ya kan, lo printed oke lah, lo TV station you can chit-chat sama gue, and then digital lo bisa ngobrol sama gue. Sekarang adalah OHA. Nah challenge gue pada saat itu COVID, kenapa kok bisa steady ya? Kok harus bisa steady? Padahal di situ kan emang kita nggak bisa ngomong semua brand nge-hold budget. Even digital agency pun mereka juga suffer gitu loh, ya kan, dia nggak bisa stand out. Tapi gimana kita bisa standing ya? Itu tadi aku bilang, lo harus bisa memberi mereka audiens itu adalah inovasi yang seksi. Akhirnya beririsannya dengan apa? Ya konten-konten personal branding. Ya dong. Satu gini, let's say we talking about the artist gitu. One artist punya one business, even more than one kan. Jadi mereka juga perlu untuk personal branding juga ya itu. Makanya jadi kita targetnya itu sedikit audiensnya bergeser. Makanya aku bilang kok sekarang tuh udah bukan brand the biggest brand aja yang tap in, tapi udah mulai personal gitu. Itu makanya kita membuka itu. Dan akhirnya semuanya kan kayak konten-konten apalagi tuh yang kayak K-pop itu kan juga laku banget ya. Betul, ya. Makanya inilah ini si baby aku, maksudnya ya itulah tadi kenapa kita bisa survive tadi tuh sebenarnya itu start di samping ada strategik untuk penjualan juga, di samping juga kita menyajikan inovasi sih gitu sih. Oke, ngelanjut tadi soal mobile LED ya Karina ya. Ini sudah berjalan berapa lama kurang lebih? Ya kurang lebih 3 tahunan sih. 3 tahun ya. Cuma growth-nya fast aja sekarang gitu. Banyak peminatnya. Peminatnya juga audiens ya bersyukurnya diterima banget ya si mobile LED ini, bahkan banyak banget kompetitor yang baru bermunculan gitu sih. Saking seksinya tuh media. Baru yang bermunculan. Iya, yang nggak ada namanya, no name gitu kan. I don't know tuh dari mana, tapi memang banyak kok. Udah mulai merambah, menjamur malah. Dari situ kan kita bisa buktiin bahwa si mobile LED ini sebenarnya kayak sukses new business for media gitu sih. Baik. Nah tapi kalau misalnya kita lihat nih ya, kalau misalnya jawab apakah efektif atau tidak efektif dengan budget yang dikeluarkan, itu gimana kira-kira? It depends dari budget ya. We talking about gini, kamu nggak bisa bicara dengan efektivitas untuk beradvertise di OHA. It depends dari satu goalsnya apa. Ya dong, goals dari masing-masing brand or personal brand aja tuh kita itu it depends. Balik lagi lo mau nyari apa hanya awareness, engagement aja, atau misalnya lo ada inject to sell. Nah ini yang aku bilang, nah ini irisannya ya? Yes exactly. So aku bilang kita ini kan menyediakan media, moving media. Otomatis kalau dibilang efektif. Kenapa? Karena dia bisa melalui jalur-jalur yang tanpa OHA kan hanya steady begitu aja. Hanya statis, tapi kalau dia kan lebih moving. Jadi dia bisa masuk ke daerah-daerah tertentu. Lebih luas gitu ya. Jangkauan lihatnya juga lebih banyak gitu sih. Lebih engage juga ke ke masyarakat, ke audiens. Karena kan aku bilang tadi, basically habit masyarakat Jakarta sekarang ini adalah lo bangun tidur, lo berangkat dari ke kantor tuh di jam 8. And then you get back ke rumah itu paling late jam berapa sih? Jam 8 jam 9. Which is lo udah berapa banyak menghabiskan spend waktu di luar. Yes, itu. Ya nggak sih, bener nggak? Dan mereka, makanya aku bilang kalau TV sekarang, TV nggak akan punah. Iya pasti, karena kan banyak di daerah-daerah yang nggak bisa terjangkau ini masih menggunakan televisi. Iya, tapi kan untuk sekarang gaya hidup masyarakat nih udah beatnya cepet banget Beb. Makanya aku bilang handphone itu nggak akan bisa hilang. Makanya gue bilang, gue challenge lo bisa nggak hidup tanpa handphone sehari aja? Gak ada yang bisa. Yes, makanya. Dan kembali lagi ya tadi, media gue ini cangkupannya sangat luas gitu. Kalau untuk mobile LED ya, karena dia moving. Dan lo bisa dapat awareness, lo bisa dapat engagement. Even kalau misalnya untuk kita ngomongin brand,
ya lo bisa berpromo di situ dengan mungkin gini, aku kasih contoh, misalnya kita taruh salah satu brand di situ, and then follow my social other apa, terus kalau ada activity apa, and then ketika dia lewat kita bisa langsung, oh iya gue direct sana ya, gitu, langsung cepet. Jadi sebenarnya benefit untuk brand juga dapat gitu, gitu sih. Baik. Karena kenapa aku nanya gini, soalnya di AdPoint pun kita sering ngebahas soal transit advertising. Ya kan cakupannya kan tadi yang bilang Kak Rina bilang ya, moving advertising ya. Yes. Betul gitu. Jadi misalnya aku pun mau pasang di mobil LED contoh nih ya, itu untuk rutenya gitu bisa milih nggak sih? Kita sebenarnya untuk Jakarta itu kita ada 8 rute, to be honest, tapi memang di daerah-daerah protokol A ya, which is kayak Tamrin, Sudirman, Kuningan, Pluit juga kita ada. Atau misalnya juga kalau misalnya lo pingin di rute-rute tertentu, lo bisa memakai gue ada yang eksklusif. Jadi gue mau dong dari A sampai sini eksklusif tuh, kan brandingnya lo semua tuh ya kan. Bisa sih, bisa. Kita ada 8 rute. Tapi di luar kota juga kita ada, di Palembang juga kita ada gitu sih, di kota-kota besar kita juga ada. Tapi untuk kedepannya we hope dengan demanding audience ya kita akan bertambah gitu. We hope 2022 COVID udah nggak ada lagi lah ya. Kita gitu berharap sih, lah ya. The poinnya sebenarnya itu ya nggak sih. Jadi kita bisa kehidupannya normal. Kita udah bisa kecap lagi. Betul. Ya kan. Even sekarang kita bisa kecap pun kita udah nggak kayak seperti dulu, masih terbatas nih. Yang sementara kenapa mobil aku tuh movingnya cepet ya? Iya karena kan kamu cuma bisa dilihat, kita kan nggak in touch nih gitu. Dan event pun sekarang kan udah mulai terbatas juga, walaupun dibuka tapi kan masih terbatas. So di sini aku belajar adalah kalau lo mau benar-benar mencapai salah satu brandingan goals dari brand lo, ya you have to use the 360 communication sih, offline to online gitu sih. Makanya kita as a support. Dulu itu dibilangnya hanya as a support. Ya must have ya sih. Even ya lo keren banget tuh brand ada di situ, pasti mahal ya, of course mahal. Kita invest aja udah berapa men, ya nggak sih? We talking about the invest kan pasti mahal. Pembangunan, belum lagi pajak segala macam. Jadi ya itu sih. Iya karena tuh apa ya, orang juga terkenal kayak ini untuk brand besar. Iya dulu kan gitu. Agak kaku gitu, ya. Betul, jadi komunikasinya itu adalah dulu tuh Beb kaku banget nggak sih lo gitu. Ya image itu yang terbentuk di masyarakat. Tapi image itu sekarang di masyarakat itu beririsan sekarang. Udah menjadi ya salah satu yang dia mauin juga sama masyarakat gitu. Kita udah mulai deket sih gitu. Mau dari engagement lah, happy anniversary lah, kadang lucu-lucu gak sih? Ya kan gitu. Sering viral ya di sosmed. Iya makanya, jadi udah nggak kaku, image-nya juga udah bukan sesuatu yang menakutkan, tapi justru kayak fun deh, gue masang ini doang, masang itu, gitu sih. Lebih dinamik sih sekarang. Betul. Jadi pribadi juga kayaknya buat ngucapin siapa gitu kan? Ya, bisa happy birthday to you bro, ya kan, apa segala macam. Lebih eksklusif juga. Ya, satu udah gitu lebih prestige. Prestige. Ya, even punya pride sendiri lah ya. Yes, itu sih yang gue tangkap. Jadi even lo punya digital media sosial, cuma ya udah, cuma gini doang. Tapi once lo udah taruh, you put your face on the biggest billboard gitu. Wow gitu. Ya sih, itu makanya prestige-nya tuh nambah, apalagi di New York. So betul, sekarang gue ngeliat kesininya juga Jakarta sekarang udah kayak mau bergeser lebih kayak ke Macau, US gitu gak sih, ya kan New York besar, udah banyak ya, media. Iya kan, udah mulai media di mana-mana. Gue assess jalan, misalnya karena memang gue came from R&D, so aku ngeliat gila ya sekarang udah mulai banyak lagi di banner ini punya siapa kayak they don't care, just put on the lokasi itu sih gitu. Karena lokasi itu memang menentukan sih. Sangat menentukan, titik lokasi itu sangat menentukan sih gitu. Jadi mereka udah pada berebut nih, dinamis kan, persaingannya sangat ketat, baik. Ya kan gitu sih. Tapi kalau untuk karyanya sendiri kan menentukan lokasi ya, nah itu biasanya pertimbangannya apa sih? Apakah memang itu jalan yang rute penting kah? Atau memang mobilitasnya tinggi ya atau apa? Gini, kalau misalnya kita ngomong goblok-goblokan nih ya, lokasi itu
sekarang gue mau nanya, lokasi yang paling seksi itu adalah tetap ya protokol A, which is yang white. Kalau gue bilang tuh adalah white area, which is Sudirman ya, itu the number one, dan lo pasti susah. Once lo dapet titik lokasi itu, pride lo bakal nambah. Tetap itu sih lokasi-lokasi yang stigma gitu lah mungkin di benak masyarakat ya. Yes, tetap itu yang jadi number one. Tapi kalau misalnya kenapa sih lo nggak mau bergeser ke arah-arah pinggiran atau apa? Bukannya nggak mau bergeser, kita kan ngelihat growth-nya. Karena kan kita invest nggak easy yang kalian pikirin gitu. Kita kan harus pertimbangkan untuk pembangunannya, perintilannya, pajaknya segala macam. Jadi menentukan sekali untuk kedepannya gimana. Udah gitu, ketika kita udah dapat lokasi itu juga, kita harus assess lagi gitu loh. Mau kalau kita balik ya, kita menjadi brand, apakah gue akan naruh iklan gue di sini? Itu jadi sangat panjang untuk menentukan seperti itu gitu loh. Bukan yang gue bisa langsung decide, oh aku pingin invest di sini. Enggak juga. Even misalnya kalau kita nggak usah ngomongin yang tadi yang white area tadi ya, itu udah pasti semuanya siapa yang nggak mau sih. Cuma kesini kan daerah-daerah sini juga sebenarnya gue nggak tahu ya 5 tahun kemudian akan lebih growth so fast kan, kita juga nggak tahu gitu. Tapi kan kita selagi kita dapat titik itu juga, kita perlu tahu lo balik, lo switching ke as a brand apa, lo akan melihat mau di sini. It depends dari target marketnya brand juga. Market apa yang akan lo grab gitu sih. Salesnya mungkin ya. Yes gitu. Jadi kita nggak bisa memutuskan sendiri. Kita harus ngobrol sama salesnya sih. Gitu. Baik, nah kalau sekarang mungkin aku ingin nanya nih untuk Karina. Padahal kan ini sudah ada LED billboard, mobile LED, billboardnya pun ada, jadi sudah banyak media ya. Nah, seiring dengan teknologi kan kita tahu ya, perkembangan kan makin maju makin pesat ya. Nah, kira-kira nih untuk Ming sendiri ke depannya ada target media apa nih, Bu? Untuk media tetap kita core kita itu adalah sebenarnya di LED ya? Core. Karena kamu juga punya core sendiri kan. I mean core aku memang di mana nih? Core aku tuh memang besarnya strength kita adalah memang di LED. Gitu. Sama moving kan. Makanya ada mobile LED. Untuk kedepannya mau di mana? Mungkin kita hanya meleverage kita punya titik-titik rute atau lokasi gitu sih, dengan mengisi dengan konten-konten atau inovasi-inovasi apa yang kita bisa combine di LED gitu untuk kedepannya. Aku melihat robotik, optical illusion itu 3D tuh gitu ya. Udah mulai moving kan aku bilang tadi. Makanya sekarang tuh pergerakannya tuh banyak banget. Maksudnya udah nggak bisa statis, nggak bisa, lo udah mulai bergeser tapi memang core kita tetap di LED. Makanya kalau misalnya mau kita besarkan adalah titik lokasi sih. Gitu. Lokasi berarti. Titik lokasi sih. Lo udah ngeliat belum yang apa ya, di Focus itu yang dari campaign udah. Netflix ya? Itu keren banget ya. Kamu tahu sih itu sempat heboh loh. Jadi 1 hari sebelum itu aku kesana. Aku ngeliat lokasi memang di Focus kan gitu kan, mallnya juga ya seksi dong. Ya kan rame, family lah. Gitu pas aku lihat, iya dia campaign si apa sih itu ngomongnya tuh? Gitu ya, iya itu kan aku bilang itu kan as a content. Iya, tapi dia core tetap di LED lah. Ya udah. Jadi lo harus bermain dengan konten. So that's why we need the creativity yang banyak sebenarnya. Itu untuk mengisi konten. Balik lagi, konten is king. Dimanapun lo mau cari printed, lo mau cari di mana namanya, lo mau cari di TV, lo mau cari di mana-mana, konten is king. Gitu aja sih. Oke, soal konten is king ada tips nggak nih buat para brand kira-kira kalau untuk membuat materi iklan tuh yang menarik tuh gimana sih kira-kira? Kita harus assess ya. Kita harus banyak ngobrol. User sama another user sama target market kita harus observe banget nih. Nih brand ini mau kemana arahnya. Terus kadang-kadang kan creativity itu out of the box ya, which is yang tadi lo bilang jelek ternyata viral gitu ya. Viral nih gitu kan, banyak contoh lah yang viral-viral gitu. Cuma maksud gua jangan pernah berhenti untuk mengeluarkan ide-ide yang gila. Lo tuangin aja karena itu akan nggak, outputnya itu berbeda nantinya gitu loh. Kita nggak pernah tahu ya. Nggak pernah tahu outputnya itu berbeda. Maka gue bilang kalau anak-anak kreatif tuh biasanya kan orangnya muter ya dunianya ya.
pagi jadi malam, malam Betul, jadi betul. pagi, bener gak sih? Karena kita Makanya nggak tahu ya, susah ide banget. gitu. Cuma gue sukanya mikir, gue sukanya ngobrol sama orang kreatif itu adalah dia memikirkan out of the box. Even misalnya just only this drink tuh bisa jadi, oh keren banget nih drink, padahal sebenarnya sama. Cuma air aja diminum. Air aja, sama aja men, Iya. kopi aja men. Cuma kenapa sih lu bisa mendapatkan satu prestige-nya? How lo mengemas iklan ini, the way communication ini seperti apa? Makanya gue bilang brand itu jangan pernah lepas dari target marketnya. Jangan Target meleset, marketnya. yes gitu. Target Maksudnya marketnya, gini, ya. which is I'm talking about the target market itu adalah ini targetnya kemana? Coffee, semua coffee yes, tapi kan coffee berbeda-beda. Ada yang umurnya yang 40 tahun ke atas, ada yang ke bawah. Ini jangan sampai salah untuk menempatkan positioning brand lo. Positioning ya. Ya, karena kenapa? Karena menentukan untuk output dari creativity. Ketika gue create satu brandingan, tapi untuk target marketnya salah semua komunikasinya. Makanya gue lebih suka kayak ngobrol tuh lebih kayak, oh ini target marketnya anak muda, lebih berekspresi, lebih colorful, iya gitu. Cuma kan kita kalau ngobrolin kayak 40 ke atas kan mulai agak serius gitu ngomongnya kan. Ya sama, digital pun juga begitu, news gitu, kayak baby boomer, Gen Y, Gen Z ya sih ya kan. Dan begitu juga sekarang, nah tadinya gue ngeliat billboard itu adalah kayak mungkin itu kayak baby boomer yang serius banget gak sih? Ya kan? Sekarang lo lebih kayak Gen Y, Gen Z, kayak misalnya Gen Z. Jadi kayak mereka tuh lebih create kayak 3D-nya lebih nimbul. Adalah salah satu fintech yang iklan yang lucu begitu kan, jumpalitan seperti itu kan lucu-lucu gitu loh. Jadi gimana cara lo menyajikan satu sebenarnya simple tapi keren aja. Simple tapi keren. Makanya gue bilang balik lagi, lo jangan pernah salah untuk branding ketika lo harus tahu target market lo, positioning lo harus tahu. Intinya sih gitu. Terus cara lo komunikasi juga beda kan. Ya habis itu baru deh lo create tuh lo out of the box, gue harus gimana. Tone and manner-nya kayak apa. Seru loh. Gitu sih. Baik, itu tadi dari Karina sudah banyak banget ya kita ngebahas soal perkembangan iklan luar ruang dari mobil LED. Tadi kita ngebahas juga soal kalau kita bikin konten materi itu yang penting targetnya ya. Positioning targetnya ya, jangan sampai salah ya. Baik, mungkin ini pertanyaan terakhir aja untuk Karina sebagai yang melakukan riset dan development. Karena Ming pun sudah lama sekali ya bergerak di industri iklan luar, sudah 2 dekade ya, 22 tahun. Yang ingin kutanyakan adalah inovasi apa sih yang kedepannya akan ada untuk perkembangan industri iklan luar ruang di Indonesia? Kasih tahu nggak ya? Kasih tahu nggak ya? Itu rahasia. Tapi yang jelas kita nggak akan pernah berhenti berinovasi. Tapi yang jelas kita tahu apa yang masyarakat butuhkan. That's why adanya aku, karena kan aku harus meresearch habitnya masyarakat itu apa. Karena kan dia ada irisan-irisannya tertentu. So that's why kita nggak akan pernah give up untuk berinovasi terus. Kita akan memberikan pelayanan yang terbaik, media yang terbaik untuk masyarakat. Tapi untuk kedepannya kita mau ngapain? Rahasia dong. Tunggu tanggal mainnya ya. Iya dong. Baik, ini terima kasih banyak untuk Karina sudah mau mampir di Poincast ya. Thank you so much udah undang kita ke sini ya. Baik, ya mungkin next episode bisa datang lagi kali ya. Tahun depan atau kapan gitu ya. Boleh. Dengan inovasi baru dari Ming. Nanti kita collabs, oke. Boleh ya. Oke, boleh. Baik, sudah. Sampai jumpa kembali di Poincast episode selanjutnya dan terima kasih. Your advertising experience.